Baik, selamat bertemu kembali rekan mahasiswa, saudara mahasiswa kelas Ekonomi Internasional jurusan Manajemen untuk semester ke-6. Ini adalah materi pertemuan terakhir di satu semester kita ini, yaitu materi pada pertemuan yang ke-15 dengan topik kerjasama ekonomi internasional dan peranan perdagangan internasional. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini, bahwa mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional sebagai hasil integrasi ekonomi regional. Capaian untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari setelah mengikuti materi kuliah ini, bahwa mahasiswa akan dapat, poin pertama, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Poin yang kedua, menjelaskan faktor-faktor pendorong adanya integrasi ekonomi regional. Yang poin ketiga, menjelaskan bidang dan cakupan kerjasama ekonomi internasional. Dan poin yang keempat adalah menjelaskan bentuk kerjasama ekonomi internasional yang berkembang saat ini. Nah, apa faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara? Jadi kerjasama antar negara itu terjadi akibat adanya perbedaan dan persamaan negara-negara yang bekerja sama. Jadi perbedaan dan persamaan, yaitu kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi. Jadi sebagai contoh, kalau di kita tadi di pertemuan sebelumnya saya ada katakan bahwa kita adalah negara agraris dan negara kelautan. Ini menjadi suatu perbedaan, yang negara-negara yang tidak dikelilingi laut, seperti misalkan negara-negara Eropa yang namanya Eropa daratan, maka kalau mereka membutuhkan bahan-bahan makanan dari laut, bisa mereka bekerja sama dengan negara kita, karena negara kita punya sumber dayanya. Nah, untuk negara-negara yang katakanlah misalnya negara yang tidak subur seperti kita, yang sebagai negara agraris, maka negara-negara tersebut punya perbedaan dengan negara kita kan. Maka negara tersebut bisa bekerja sama dengan kita, khususnya untuk mengimpor barang-barang hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari kesamaan antar negara, itu bisa dilihat dari kesamaan sumber daya alam. Misalkan dalam konteks OPEC, itu kumpulan negara-negara penghasil minyak bumi, maka negara-negara tersebut bisa bekerja sama dalam hal meningkatkan dan membangun ekonomi negara tersebut. Kita termasuk adalah negara-negara anggota OPEC. Kemudian kerjasama dalam keadaan wilayah yang sama, contoh seperti kita secara geografis, kita akan masuk ke dalam wilayah negara ASEAN. Maka kita masuk ke dalam situ yang bisa bekerja sama. Kemudian secara ideologi itu ditunjukkan dalam NATO sebagai organisasinya, dan kesamaan secara agama ini terkait dengan negara dengan penduduk yang mayoritas agama Islam misalkan, yaitu organisasinya adalah OKI. Nah, apa dampak kerjasama ekonomi antar negara tersebut? Dampak positif kerjasama ekonominya itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menghilangkan hambatan. Artinya hambatan kaitan dengan kalau di pertemuan sebelumnya adalah globalisasi, maka hambatan untuk memproduksi karena tidak ketersediaan faktor produksi. Maka dengan adanya kerjasama ekonomi ini bisa itu hambatan itu bisa dihilangkan. Menghilangkan hambatan perdagangan internasionalnya, memperluas kesempatan kerja, kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan dampak negatif kerjasama adalah mengakibatkan ketergantungan. Jadi kalau suatu negara dengan adanya kerjasama ekonomi, tetapi negara tersebut tidak mau berubah atau tidak mau mengembangkan kondisi ekonominya, maka ini bisa berdampak menjadi ketergantungan. Ya. Yang kedua, menyebabkan terjadinya salah penerapan atau salah penggunaan teknologi. Nah, ini juga menjadi hal yang bisa terjadi, ya, dan terjadi untuk beberapa negara. Ya. Kita bisa mirip seperti contoh yang ini, ya. Konteksnya karena kita lambat dalam peningkatan pengetahuan dan teknologi, ya, sehingga kita untuk untuk barang-barang produksi dari yang menggunakan teknologi tinggi atau yang berbahan baku teknologi tinggi, kita masih terbatas untuk itu, ya. Kita masih mengandalkan barang impor atau investasi asing yang menanamkan modalnya di kita, ya. Kita hanya menjadi tempat penyedia sumber dayanya, ya. Ini kan kalau tidak dirubah oleh pemerintah, kita akan menjadi ketergantungan terus, ya, untuk barang-barang yang berteknologi tinggi ini tadi. Nah, apa kaitannya dengan integrasi ekonomi regional dalam konteks, ya, kerjasama ekonomi ini tadi? Ya. Integrasi ekonomi regional itu bisa diartikan sebagai perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis tertentu untuk mengurangi, ya, atau hingga pada akhirnya menghilangkan, ya, hambatan tarif dan non tarif, ya, atas barang dan jasa serta faktor produksi yang diimpor dan yang diekspor, ya. Jadi integrasi ini bertujuan kaitan dengan arah kerjasama ekonominya adalah agar, ya, hambatan-hambatan yang selama ini ada atau dibuat oleh suatu negara itu, ya, itu bisa dihilangkan. Nah, yang menjadi konteks atau concernnya di sini adalah bahwa negara-negara yang akan melakukan kerjasama integrasi ekonomi regional ini, dia harus sama-sama sudah siap, ya, kondisinya supaya, ya, tidak terjadi dampak yang negatif tadi, misalkan saling ketergantungannya, gitu, ya. Artinya ada satu pihak yang merasa akan selalu dirugikan. Ya. Nah, faktor pendorong terjadinya integrasi ekonomi ini di suatu kawasan itu antara lain adalah faktor memaksimalkan potensi ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Ya, contohnya di kita, artinya negara-negara kita, Indonesia, Malaysia, Thailand, ya, itu yang paling bisa kita jadikan contoh dalam konteks ini, ya. Sebelum-sebelumnya untuk masuk ke Malaysia, masuk ke Thailand itu harus ada visa. Nah, sekarang tidak, ya. Ini tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendorong, ya, pengembangan pariwisata di negara-negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Artinya untuk penduduk dari ketiga negara ini bisa mudah masuk, ya, bukan konteks bebas gitu, ya, tapi mudah untuk masuk ke negara tersebut, ya, untuk berwisata, untuk berbelanja, karena tidak dibatasi oleh hambatan yang tadinya adalah harus punya visa, ya, izin untuk masuk ke negara tersebut, ya. Sehingga ini kan dengan adanya integrasi ekonomi ini, dihilangkannya hambatan ini, ya, masing-masing negara ini kan akan bisa menarik keuntungan secara ekonomi dari kerjasama itu, ya. Contohnya di Malaysia, ya, saya bukan mengatakan untungnya, tapi di Malaysia itu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, pelayanannya, ya, itu menjadi wilayah Malaysia itu menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat Indonesia, ya, sebelum ada pandemi, ya, untuk berobat ke Malaysia karena tidak perlu harus sekali lagi mengurus visa, ya, mudah untuk masuk ke sana, ya. Yang kemudian faktor meningkatkan potensi daya tawar terkait politik, terutama bagi negara kecil tetapi kekaya, ya, seperti Brunei Darussalam dan Singapura, dia kaya, dia bisa dengan adanya kerjasama ekonomi regional ini dia bisa
memberikan konteks tawar-menawar yang menguntungkan, ya. Yang ketiga, faktor resolusi, mengurangi konflik antar negara. Nah, apa kondisi yang dijadikan prakondisi agar terjadi integrasi ekonomi? Yang pertama pastinya asimilasi sosial. Artinya adanya saling mengisi di dalam konteks sosial, ya, di antara masyarakat atau negara-negara yang akan melakukan integrasi secara ekonominya. Ya, kemudian kesamaan nilai. Ya, itu tadi ya, kenapa negara Indonesia, Malaysia dan Thailand itu membuat suatu kerjasama ekonomi yang memudahkan masyarakatnya untuk masuk ke dan keluar di suatu negara dari ketiga negara tersebut, ya, karena mempunyai kesamaan nilai budayanya terutama. Ya, keuntungan bersama seperti tadi sudah saya jelaskan. Biaya relatif rendah. Nah, itu yang juga menjadi satu faktor, ya. Kedekatan hubungan masa lampau, ya udah pasti, ya. Kalau misalnya kita dengan Malaysia karena kita sama rumpunnya, yaitu rumpun Melayu, ya, sehingga dikaitkan dengan masa lampau tadi. Kemudian pengaruh eksternal, ya, adanya faktor eksternal juga menjadi penting. Nah, kalau kita lihat dari sisi skemanya, ya, atau gambarnya, saudara nanti bisa lihat dalam slide, ya. Dan bagaimana tingkat integrasi berkaitan dengan levelnya. Nah, yang kalau kita lihat selanjutnya terkait dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dalam kerjasama ekonomi internasional itu. Bentuk-bentuknya seperti apa saja? Yang pertama, free trade area, ya, kerjasama ekonomi untuk perdagangan bebas. Dalam hal ini tujuan dari adanya lembaga ini adalah untuk menghapus hambatan perdagangan di antara negara-negara anggotanya, ya, sehingga semua hambatan perdagangan barang dan jasa itu dihapus, ya, yang berdampak kepada tidak adanya lagi diskriminasi perdagangan, kuota ataupun subsidi. Ya, bentuk-bentuk lembaga internasionalnya itu antara lain ada EFTA, ya, ada AFTA dan ada NAFTA. Yang kedua, bentuk kegiatannya atau bentuk kerjasama ekonomi internasionalnya itu dalam bentuk custom union, yaitu perkumpulan, ya, istilahnya bea cukai, ya, pelaksanaan bea cukai antar negara-negara di dunia, ya. Kemudian common market, ya, pasar yang sama, ya. Ini bagaimana upaya menghapus hambatan perdagangan, tenaga kerja, aliran modal di antara negara anggota yang bekerja sama dan secara bersama-sama menerapkan kebijakan perdagangan. Ya, ini contohnya terkait dengan kerjasama Mercosur, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Bentuk-bentuk kerjasama berikutnya adalah economic union, ya, persatuan atau perkumpulan secara ekonomisnya. Ya, ini terjadi kalau sekarang ini contoh paling nyatanya adalah European Union, ya, kelompok negara-negara Eropa. Ya, ini tujuannya adalah menghapus hambatan sama seperti bentuk-bentuk kerjasama yang lain adalah tenaga kerja. Dia menghapus hambatan tenaga kerja, perdagangan, aliran modal, dan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan political union, ya, ini juga menjadi penting. Jadi artinya melalui bentuk kerjasama yang mengacu kepada political union, gitu ya, yaitu persatuan atau kesamaan dalam hal politik. Itu negara-negara sesama anggotanya saling mengkoordinasi kebijakan birokrasi. Ya, artinya seperti kita sekarang, ya, melakukan kerjasama antar parlemen, ya, atau dewan. Nah, manfaat dari integrasi adalah trade creation, ya, artinya ada kreasi atau pengembangan untuk perdagangan, adanya konsensus bersama, ya, untuk meningkatkan ekonomi bagi anggota-anggota dalam kelompok tersebut, adanya kerjasama secara politik. Kemudian adanya pengembangan
lapangan pekerjaan. Nah, kelemahannya adalah adanya diversi terhadap perdagangan tersebut. Ya. Kemudian adanya pengelompokan ya tenaga kerja dan berkait dengan less sovereignty-nya, ya kesejahteraan dari tenaga kerjanya. Ya. Nah, masalah integrasi dalam ekonominya itu ya terkait dengan pertama ekonominya, kemudian politiknya, dan kalau kita lihat dalam hubungan bisnisnya ada opportunities-nya, ya artinya dikaitkan dengan peluangnya bahwa pasar menjadi lebih terbuka, biaya bisnis menjadi rendah, ya kemudian kemampuan perusahaan meningkat. Sedangkan ancamannya bahwa lingkungan bisnis itu menjadi lebih kompetitif, ya. Kemudian rasionalisasi harus diberlakukan untuk menghemat biaya dan kemungkinan ditolak penuh oleh suatu negara integrasi itu sangat menjadi kecil, ya, atau bisa juga menjadi lebih besar. Nah, dampak kerjasama ekonomi antar negara dalam perekonomian Indonesianya sendiri kalau kita lihat dampak positif meningkatkan keuangan negara, sudah pasti, ya, khususnya berdampak kepada perdagangan internasional, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, ya dengan adanya kerjasama ini mendorong kegiatan produksi di dalam negeri itu harus lebih efisien, ya, meningkatkan investasi, ya artinya semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk menawarkan keunggulan negaranya bagi investor-investor dari negara lain, menambah devisa negara dan memperkuat posisi perdagangan. Sedangkan dampak negatifnya, ketergantungan dengan negara lain itu sudah akan pasti ada. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi, ya itu karena berkaitan dengan unsur politisnya, ya kepentingan yang akan bisa dikatakan merugikan negara kerjasamanya atau tidak menguntungkan. Ya, yang ketiga masuknya tenaga asing ke Indonesia. Nah, ini memang harus kita akui itu akan terjadi selama yang mempunyai investasi atau investor itu yang memang membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak ada di Indonesia. Itu yang menjadi tantangannya. Sehingga bagaimana ke depannya masyarakat Indonesia itu kemampuan atau skillnya itu memang sudah terstandarisasi secara internasional, artinya bisa diakui di negara yang lain juga, sehingga bisa tenaga kerja Indonesia itu bekerja di negara lain bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, ya. Kemudian mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif, ya misalkan terkait dengan kegiatan ekspor impor tadi, ya. Nah, jadi secara level integrasi regionalnya itu bisa kita lihat dalam konteks 5 pengelompokan ini. Baik, demikianlah pemaparan materi untuk yang terakhir ini, untuk pertemuan kita yang ke-15 ini, ya. Semoga semua materi-materi yang sudah kami, ya para dosen pengampu sampaikan kepada mahasiswa melalui video maupun melalui tanya jawab di Google Classroom bisa menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. Dan saya mewakili rekan-rekan dosen yang lain memohon maaf apabila dalam perkuliahan selama daring 1 semester ini ada tindak tanduk, ya percakapan, penyampaian yang salah atau menyakitkan hati, mohon dimaafkan, ya agar kita bisa tetap bekerja sama dan tetap saling mengasihi, ya, dan saling mendukung, ya. Dan yang mudah-mudahan kita masih bisa ketemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.